Halo bro, lo pernah nggak sih ngerasa kayak ada seseorang yang lo pikirin terus, tapi lo bingung, apakah dia juga mikirin gue kayak gue mikirin dia? Bukan karena lo lemah, bukan pula karena lo bucin, tapi karena lo pernah tulus, dan rasa yang tulus itu nggak gampang hilang walau waktu terus berjalan. Masalahnya sekarang, gimana caranya lo tahu kalau ternyata perasaan itu nggak sepihak? Nah, di video ini gue bakal buka satu-satu 10 tanda bahwa kalian itu sebenarnya saling merindukan dan saling memikirkan satu sama lain. Dan kalau 3 aja dari tanda ini kejadian ke lo bro, yakin itu bukan halu, itu sinyal hati yang nggak bisa disensor logika. Tanda pertama, kalian muncul di mimpi satu sama lain. Lo pernah bangun tidur sambil narik napas dalam-dalam karena tadi malam lo ketemu dia. Bukan ketemu di chat, bukan pula di IG, tapi di mimpi. Dan itu bukan mimpi biasa bro. Itu mimpi yang lo bisa ingat detailnya. Bahkan pas lo bangun, rasanya kayak baru ditinggalin beneran. Bisa jadi kalian enggak ngomong, cuma duduk, atau cuma saling mandang, tapi feel-nya itu dalam, nyata, dan nusuk banget. Dan yang paling mind-blowing bro, ketika ternyata dia juga mimpiin lo. Bro, mimpi itu bukan cuma bunga tidur, itu bisa jadi frekuensi yang nyambungin hati lo sama dia. Karena alam sadar udah enggak bisa lagi jadi tempat kalian untuk bersuara. Mimpi itu bukan khayalan bro, tapi kadang jadi satu-satunya tempat di mana kalian bisa ketemu, karena realita terlalu rumit buat kalian balik lagi. Tanda kedua, lo ngerasa hadirnya dia tanpa sebab. Lagi ngopi, lagi kerja, atau bahkan lagi nyetir. Tiba-tiba hati lo kayak disentil. Bam, kepikiran dia. Bukan karena ada yang nyebut namanya, bukan karena lihat fotonya, tapi entah kenapa jiwa lo kayak disamperin dia. Dan yang lebih gila lagi bro, ada aroma yang familiar. Lagu yang random di radio tiba-tiba jadi lagu kalian. Atau tiba-tiba lo ngerasa damai banget, padahal lo sendirian. Bro, itu bukan halu, itu sinyal energi. Dan ketika dua orang pernah punya koneksi batin yang dalam, mereka bisa engeh satu sama lain, bahkan tanpa suara. Ingat kata Paulusi bro, ketika hati saling nyebut nama dalam diam, semesta akan bergetar. Ketiga, dia posting hal-hal yang nyindir lo terus. Caption dia tiba-tiba dalam banget, atau lagu yang dia post di story, itu lagu yang lo pernah kirim. Atau dia repost quotes yang kayak ngambil isi kepala lo. Bro, cewek itu ninja dalam hal kode. Dan kalau dia udah nyindir berkali-kali pakai story, tapi lo tetap enggak nanggepin, bisa jadi dia mikir lo udah bener-bener lupa. Tapi faktanya, dia lagi ngirim sinyal. Ingat, sosial media itu panggung buat orang yang rindu tapi gengsi. Jangan anggap itu cuma konten, kadang itu sebuah panggilan. Tanda keempat, kalian sama-sama stalking tapi nggak pernah like. Ngaku deh, lo masih nge-stalk dia, masih buka story-nya, masih ngintip feed 2022-nya. Tapi nggak pernah like bro, nggak pernah komen. Dan anehnya, story lo juga selalu dia buka. Bisa jadi kalian berdua udah enggak ngobrol, tapi algoritma Instagram enggak pernah bohong. Yang pertama buka story lo, dia lagi. Ini game klasik para mantan bro, para gagal jadi pacar, atau dua orang yang sebenarnya masih saling nyari, tapi gengsi mati buat ngaku. Orang bijak jam 2 pagi di Twitter pernah bilang bro, enggak semua yang diam itu move on, kadang dia cuma nunggu lo peka. Kelima, lo gagal move on meski udah coba deket sama orang baru. Udah coba buka hati, udah jalan bareng orang lain, tapi tetep aja kosong. Setiap kali lo mulai ngobrol, yang muncul di kepala lo bukan orang baru itu, tapi dia, orang yang lo pikir udah selesai.
dan lo ngerasa bersalah. Lo mikir lo jahat karena nggak bisa benar-benar nerima cinta baru. Tapi bro, itu bukan salah lo. Itu cuma bukti bahwa hati lo masih punya ruangan khusus buat dia. Dan bisa jadi dia juga ngalamin hal yang sama. Tanda keenam, lo sering keingat momen random yang kecil tapi ngena banget. Nggak perlu momen gede, cuma lihat sandal warna ungu, atau makan makanan kesukaannya, atau lihat tempat yang pernah lo kunjungi bareng dia, dan tiba-tiba, dek, kenangan itu nyerbu masuk, kayak tamu tak diundang. Bro, ini bukan nostalgia biasa. Ini artinya hati lo masih nyimpen file tentang dia, dan file itu aktif terus meskipun lo pikir udah dihapus. Ketujuh, lo sering nulis atau bikin sesuatu yang ternyata tentang dia. Lagi nulis caption, status, notes, atau bahkan lagu, ujung-ujungnya ke dia lagi. Lo kayak otomatis, kayak tangan lo digerakin sama hati lo yang belum kelar. Dan itu bukan iseng bro, itu artinya dia masih jadi bagian dari diri lo yang paling jujur. Penulis patah hati anonim pernah bilang, saat kita nulis tentang seseorang tanpa sadar, itu tanda bahwa dia masih tinggal di kepala. 8. Lo tahu dia lagi sedih tanpa harus dengar cerita. Lo tiba-tiba ngerasa cemas, dada lo sesek, dan enggak lama kemudian, lo lihat dia posting story yang galau atau ada kabar dia lagi jatuh. Lo langsung tahu dia enggak baik-baik aja. Padahal lo enggak komunikasi, tapi lo ngerasa lo tahu. Dan bro, itu artinya frekuensi lo masih nyambung sama dia. Karena jiwa yang pernah nyatu kadang bisa merasakan sebelum mengetahui. 9. Lo ngerasa ada hal yang belum selesai. Bukan cuma soal rasa, tapi kayak ada utang emosi. Entah lo belum minta maaf, belum bilang terima kasih, atau belum bilang gue kangen lo. Rasa ini nyangkut terus, nggak bisa lo tenangin. Dan ini yang bikin lo terus mikirin dia. Bahkan kalau lo udah berusaha tutup semua pintu. Bro, unfinished business itu bukan cuma di film, itu nyata bro. Dan kadang yang kita pikir udah beres, ternyata cuma disimpan, bukan diselesaikan. 10. Lo berharap dia nonton video ini. Lo nonton video ini, lo dengerin narasi ini, dan lo mikir, gila, andai aja dia nonton juga. Lo pengen dia tahu tanpa harus lo bilang langsung. Lo pengen dia ngerti bahwa hati lo belum sepenuhnya mati. Dan lo tahu apa artinya? Lo masih mikirin dia. Dan bisa jadi dia juga mikir hal yang sama bro, di tempat yang beda sambil nonton video yang serupa. Jadi bro, kalau 3 aja dari tanda-tanda ini kejadian di lo, itu bukan sekedar kenangan bro. Itu frekuensi, itu sinyal, itu sisa getar dari cinta yang belum benar-benar mati. Tapi, jadi pria sejati bukan soal kehaluan. Jadi pria sejati itu berani ngakuin rasa, berani nerima kenyataan, dan berani nutup cerita kalau emang harus selesai. Kalau lo yakin dia masih mikirin lo juga, jangan tunggu semesta terus kerja sendirian. Kirim satu sinyal seperti hai, sisanya biar hati lo yang ngomong. Silakan like, komen, dan subscribe biar kalian terus menjadi pria yang super sejati.